nomor 1 di Indonesia. Dan diskon spesialnya yaitu diskon 20% untuk pembelian di minimarket dengan cara mengunjungi bit.ly/diskonfestival. So ya, baik. Ya, baik. Kita lanjut ya, Bunda ya. Tentu saja tidak sendirian kita ya, karena hari ini saya juga ditemani oleh seorang play therapy practitioner dan juga mentosari kandidat diploma yang juga merupakan co-founder dari We Play to Learn, yaitu Mbak Grace Melia, atau yang sering disapa Mbak Gesi. Kita sapa dulu Mbak Gesi ya. Halo, selamat siang Mbak Gesi. Halo, Kak Melisa, Kak Sherena, dan Bunda semua. Boleh diaktifkan videonya Mbak Gesi supaya bisa lihat wajah cantiknya Mbak Gesi nih. Siap. Ini dia Mbak Gesi, yang ingin lihat wajahnya Mbak Gesi bisa langsung lihat di sini ya. Nanti kita akan ngobrol sama Mbak Gesi. Dan bukan hanya itu, nah ini dia Mbak Gesi, sama-sama merah-merah hari ini kita ya Mbak Gesi ya. Dan bukan hanya ada Mbak Gesi, kita juga ada satu pembicara lagi, mungkin Bunda semua sudah kenal ya. Ada Bunda selebritis yaitu Bunda Sherena Delon. Halo Bunda Sherena. Waduh, Bunda Sherena kemana nih ya? Belum tiba mungkin ya, mungkin lagi. Sudah di-unmute. Halo. Halo Mbak Melisa, halo Mbak Grace. Halo, kabar baik ya Bunda Sherena ya. Baik, Bunda Sherena nanti tidak sendirian ya, nanti akan ada saya juga di sini bersama dengan kita, nanti ikutan main bareng waktu sensory play ya. Betul sekali. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol Bunda semua dengan Mbak Gesi dan juga Mbak Sherena. Tapi kita masuk dulu ke topik kita hari ini supaya tahu nih ya mau ngobrolin apa sih hari ini, begitu ya. Nah, Bunda semua, hari ini kita akan ngobrol mengenai kondisi tidak cocok susu sapi, di mana walaupun tampak ringan, tapi tentunya bisa mengganggu perkembangan si kecil. Saya mau jabarkan ya, ada beberapa gejala tidak cocok susu sapi pada si kecil yang bisa Bunda perhatikan. Sudah tahu belum nih Bunda, ternyata ada beberapa gejala yang bisa timbul, misalnya seperti gangguan pada kulit, contohnya dermatitis atopik nih, mungkin merah-merah kulitnya begitu ya. Dan bukan hanya di kulit, gejalanya juga bisa timbul di gangguan saluran pernafasan, seperti misalnya hidungnya berair, atau bersin, atau batuk kronis non-infeksi. Jadi batuk, pilek, tapi nggak sembuh-sembuh gitu kira-kira ya. Dan yang terakhir juga bisa timbul di gangguan di saluran cerna, contohnya seperti kolik, atau muntah, konstipasi, tidak bisa buang air besar, atau mungkin terlalu lancar nih jadi diare terus kemudian ya. Nah, kalau gejala-gejala tersebut timbul pada si kecil, ada kemungkinan mungkin ini kondisi tidak cocok susu sapi, dan pastinya terganggu dong ya kalau si kecil punya gangguan-gangguan seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kita mau ngobrol nih dengan Bunda Sherena dan juga Mbak Gesi ya mengenai hal ini, karena dengar-dengar Bunda Sherena anaknya juga mengalami kondisi tidak cocok susu sapi ya. Boleh sharing sedikit dong Bunda Sherena? Ya, betul. Bukan cuma saya aja, tapi Rai, anakku yang lebih besar, yang nomor 1 itu sama. Dari baby itu pas masih ASI, kalau aku kecolongan diri produk aja, mereka koliknya kumat. Tadi sempat dibahas juga ya sama Melisa, ada kolik. Nah, jadi dari dulu aku udah ngerasain banget nih putaran pertama dan kedua. Nah, kalau di Rai sekarang udah better banget. Mungkin dia juga karena udah lebih besar ya. Nah, kalau saya masih nih, kalau kecolongan konsumsi dairy produk, muncul deh tuh gejala nggak cocok susu sapinya, dari mulai meler, batuk, diare. Bahkan kalau kecolongannya minum susu sapi bener-bener di gelas atau di kotak itu langsung muntah gue. Heboh banget pokoknya. Jadi kepikiran banget kan, karena kan kayak yang kita tahu banyak banget produk di luar sana banyak kan mengandung dairy produk kan. Jadi kalau misalnya anak kita nggak cocok susu sapi, otomatis asupannya tuh jadi terbatas banget gitu, pilihan makanan atau minuman yang bisa mereka konsumsi itu jadi sedikit banget, dan otomatis kayaknya semua ibu juga pasti akan lebih panik ya, jadi mulai khawatir, jadi mulai mencari tahu, aduh gimana nih ya, takut nutrisinya tidak terpenuhi gitu. Jadinya ya kompensasinya setelah konsultasi sama dokter ya kita juga cari sumber nutrisi lain, dan juga stimulasi, banyakin activity, banyakin sensory play, dan lain-lain. Itulah sebuah proses ya, seru kok. Jadi ada dua hal memang yang kemudian jadi konsepnya dari orang tua yang anaknya punya kondisi tidak cocok susu sapi, itu dari nutrisinya juga jadi
concern, sama yang kedua dari stimulasinya memang harus lebih gitu ya Bunda Syarena ya. Coba kita cek ke Mbak. Kenapa Mbak? Sorry. Coba kita mau cek ke Mbak Gesi ya, betul begitu nggak ya kalau di kondisi tidak cocok susu sapi ini memang stimulasinya harus lebih. Mbak Gesi memang kalau ada kondisi tidak cocok susu sapi kita harus stimulasinya lebih dibandingkan anak-anak lain atau gimana Mbak Gesi? Ya, sebenarnya untuk anak-anak yang tidak cocok susu sapi maupun yang baik-baik saja, semuanya perlu stimulasi yang tepat ya. Tapi mungkin kalau untuk anak-anak yang punya kondisi tidak cocok dengan susu sapi, mungkin ayah bundanya agak lebih worry kali ya, seperti Kak Syarena tadi ceritakan. Jadi mungkin ayah bundanya nih yang kasih stimulasi ini aman nggak ya, nggak apa-apa nggak ya. Nah, hari ini kita mau belajar nih stimulasi yang cocok dan niscaya aman dan nyaman untuk anak-anak yang nggak cocok susu sapi. Baik. Bunda Syarena dulu memang waktu ngajar anak-anak stimulasi, biasanya kegiatan yang dilakukan apa aja sih Bunda? Masih standar-standar sih ya, yang paling gampang dicari kayak Play-Doh, atau main pasir-pasiran, atau sebenarnya aku bikin jelly itu zaman dulu, sering banget kan buat mereka jijian jelly, atau hand paint, anything sih sebenarnya, juga kencengin activity-nya ya. Kalau saya aku masukin les berenang, zamannya belum pandemi sih pilihannya masih banyak ya, sekarang kita lebih fokus dengan activity yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi sensory play memang lebih asik sih sekarang. Oke, baik. Jadi memang tetap diajak begitu ya untuk melakukan berbagai aktivitas supaya bisa tetap aktif dan juga terstimulasi. Baik, tadi kalau Bunda Syarena seperti itu tuh Bunda yang dilakukan kegiatan-kegiatannya, tapi kalau kayak saya juga kadang-kadang suka bingung juga ya Bunda ya, mau ngajak main apa lagi nih anaknya gitu ya. Apalagi seperti tadi, sekarang udah masa pandemi, kira-kira kegiatan kalau yang lebih aman tuh kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, tepat sekali hari ini kita mau tanya ke Mbak Gesi yang memang merupakan di expert begitu ya di bidang sensory play. Hari ini mau cerita ke kita mengenai pentingnya manfaat sensory play dan juga contoh-contoh kegiatannya seperti apa. Mbak Gesi, boleh dong sharing ke kita nih para bunda yang bingung begitu ya kegiatan-kegiatannya apalagi sih, manfaatnya seperti apa? Boleh di-sharing sekarang. Silakan Mbak Gesi. Thank you, Kak Melisa, untuk waktunya. Nah, ayah bunda sebenarnya stimulasi yang pengen saya sampaikan hari ini tuh yang sifatnya mudah, murah, dan meriah. Jadi semua ayah bunda dari Sabang sampai Merauke itu niscaya bisa deh melakukan di rumah. Untuk membantu saya menjabarkan, boleh mungkin tim untuk share screen untuk presentasinya. Ya, jadi hari ini kita mau bahas tentang sensory play yang cocok buat semua anak, bahkan untuk si kecil yang tidak cocok sama susu sapi. Hari ini kita akan bahas spesifiknya lebih ke soybeans ya, atau kacang kedelai. Next. Ini sedikit profil saya. Tapi di luar ini saya adalah ibu dengan 2 anak, jadi paham banget pasti namanya orang tua itu kadang bingung ya tentang stimulasi anak sudah pas atau belum, apalagi yang bisa dilakukan di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama. Next. Nah, tadi kan Kak Melisa sudah kasih intro nih, kenapa harus ada stimulasi dan lain sebagainya. Jadi kenapa? Nah, ternyata mungkin ini ayah bunda juga sudah tahu ya, bahwa anak manusia itu lahir dengan 100 miliar neuron yang akan saling terhubung sehingga membentuk sebuah sinapsis. Semakin sinapsisnya ruwet, itu akan semakin baik. Karena artinya akan banyak koneksi, semakin banyak koneksi. Nah, dan ternyata Tuhan itu sudah menciptakan otak kita sedemikian rupa ya, sehingga pada usia 3 tahun otak anak manusia itu sudah mengalami perkembangan sebanyak 80% atau 3 kali lipat. Nah, ya Bunda bisa lihat gambarnya perbandingan otak anak dari lahir sampai otak orang dewasa di slide-nya itu. Kebayang ya, jadi kalau misalnya anak dari lahir sampai 3 tahun kita nggak penuhi hak tumbuh kembangnya dengan kasih stimulasi, akan sayang banget. Karena mereka sudah punya senjata internalnya, sudah punya senjata dari dalam, dari otak mereka untuk mudah menyerap stimulasi yang mereka dapat. Gitu. Nah, di gambar yang kedua, ayah bunda juga bisa lihat bahwa bahkan sejak anak-anak masih berupa janin di rahim kita pun sebenarnya sudah banyak pembentukan otak yang terjadi.
Nah, di situ kita bisa lihat bahwa ternyata stimulasi atau perkembangan otak yang dibutuhkan, yang akan paling gampang dirasakan sama mereka itu adalah di sensori. Gitu. Makanya kebutuhan belajar, kebutuhan bermain anak usia dini itu harus mempunyai unsur pengalaman yang konkret, juga melibatkan indera-indera atau senses. Gitu. Next. Nah, sekarang tentang sensory play. Kalau kita lihat di sosial media, biasanya sensory play itu yang tangannya ngubek-ngubek mangkok atau wadah isinya kacang atau air-airan atau warna-warnaan gitu ya. Tapi sebetulnya sensory play itu tidak hanya dalam area atau aspek touch atau taktil aja. Nah, sensory play itu sebetulnya adalah stimulasi yang melibatkan minimal 5 indera dasar, yaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan itu tadi, touch, dan juga perasa, dan juga penciuman. Itulah kebutuhan dasar anak manusia yang kita perlu penuhi kalau memang kita ingin untuk mengoptimalkan momen rapid growth, perkembangan yang pesat dalam otaknya anak. Gitu. Jadi sebetulnya indera-indera yang perlu stimulasi, perlu disentuh gitu tuh nggak cuma touch aja. Gitu. Next. Nah, ini contoh yang sederhana seperti yang tadi saya bilang ya, mudah, murah, meriah. Senses stimulation atau stimulasi untuk minimal 5 indera dasarnya anak manusia. Yang pertama ya Bunda bisa lihat ada penglihatan, gelap, terang. Kita bisa ya misalnya kita gendong anak kita, terus kita sambil matiin pencet tombol lampu, mati, hidup. Bisa juga sambil kita kasih kosakata mati, hidup ya. Wah, lampunya mati, lampunya hidup lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, di kegiatan yang sangat sederhana itu, si kecil sudah mendapatkan stimulasi dalam penglihatan dan pendengaran, karena mendengarkan suara kita untuk ngomong gelap terang. Nah, yang perlu ayah bunda perhatikan untuk anak 0 sampai 3 tahun, kalau bicara jangan terlalu panjang. Jangan terlalu kayak kita bacain berita gitu ya, flat, panjang, terus juga mukanya tidak menunjukkan interaksi gitu. Ayah bunda kalau misalnya mau memfoto slide ini silahkan ya, jadi nanti di rumah bisa dilihat-lihat lagi, bisa sambil dicek-cek nih, mana nih stimulasi yang udah saya kasih, mana nih stimulasi yang masih perlu saya usahakan. Silahkan kalau misalnya ada yang mau cekrek-cekrek dulu untuk slide ini ya. Semuanya gampang banget, kayak touch itu juga sentuh rambut ibu, kain, dan kain itu juga macam-macam ya teksturnya. Ada kain kayak kain handuk, kain perlak, kain selimut, itu beda-beda banget. Gitu. Next. Nah, terus biasanya pertanyaan ayah bunda sekalian itu adalah, gimana caranya untuk tahu apakah stimulasi yang saya berikan itu sudah sesuai, apakah sudah oke nih sama kebutuhan dan milestone anak. Gitu. Karena kita bukan dukun, karena kita bukan cenayang, kita perlu ceki-ceki nih. Jadi detektif anak di rumah, jadi dokter anak di rumah. Dengan cara kita memakai KPSP atau Kuesioner Pra-Screening Perkembangan. Ini gampang banget, ayah bunda bisa temukan di internet dan gratis. Silahkan nanti dicari, di-download, dan coba diisi. Ini adalah instrumen yang sangat mudah untuk anak 0 sampai 6 tahun dan mencakup 4 aspek perkembangan, yaitu motorik kasar, halus, bahasa, dan kemandirian. Nah, jadi pertanyaan apakah stimulasinya sudah sesuai? Niscaya kita bisa dapat clue-nya, bisa dapat gambarannya dengan kita mencoba mengisi KPSP ini sesuai dengan kondisi anak masing-masing. Kalau anaknya lebih dari 1, berarti isi tiap anak ya, karena tiap anak pasti perkembangannya berbeda walaupun anaknya kembar sekalipun. Gitu. Next. Nah, karena hari ini di kelas berbagi bersama Bunda, kita lebih akan spesifik ke sensory play yang touch atau taktil, saya juga share manfaatnya untuk kategori itu ya, untuk manfaat sensory play yang taktil. Nah, pertama, dengan sensory play yang taktil itu kita bisa memberikan pengalaman yang konkret buat anak.
Iya dong, karena kan anak langsung pegang, langsung kebayang, oh teksturnya kayak gini, oh diraba rasanya gini, empuk kah, atau keras kah, atau slimy jelly kah, dingin panas kah, dan lain-lain. Dan dengan itu tentunya kita juga sambil membangun sinapsis di otak anak seperti yang tadi ada di slide awal ya, bahwa sinapsis otak anak itu terbentuk semakin ruwet kalau semakin banyak pengalaman konkret, repetisi, dan stimulasi indera-indera. Setelah itu kita juga bisa membangun fungsi motorik halus. Karena dengan pegang-pegang nih, misalnya pegang kacang kedelai, seperti ini, otomatis tangan anak semua berinteraksi. Jari-jarinya, otot-ototnya, dari otot mulai pundak, lengan, sampai ke sini. Nah, kenapa fungsi motorik halus penting? Karena ini juga akan membantu fondasi pra-menulisnya si kecil gitu. Kan biasanya ayah bunda kadang worry ya, aduh anak sudah mulai mau masuk SD belum nyaman nulis, gimana caranya? Nah, alih-alih di drill untuk menulis di buku latihan soal terus-menerus, mendingan dibanyakin sensory play taktilnya gitu. Nah, next-nya membantu mengasah konsentrasi, juga ada support kemampuan bahasa. Terus juga ternyata bisa jadi outlet positif nih saat si kecil sedang merasakan emosi yang negatif seperti marah, cemas, dan lain-lain, juga membangun imajinasi dan kreativitas. Oleh karena itu, kalau si kecil lagi main sensory play, sebaiknya jangan terlalu banyak instruksi dan koreksi. Biarkan si kecil untuk punya ide-idenya sendiri. Walaupun kadang idenya itu mungkin nggak kelihatan masuk akal. Biarin aja. Gitu. Apakah masih ada waktu untuk next? Ya, ini adalah contoh material yang bisa ayah bunda cobain di rumah. Ini relatif aman ya untuk semua anak, bahkan untuk anak-anak yang tidak cocok sama susu sapi. Ada kedelai, mie, pasta, kacang hijau. Ini kayaknya Kak Sarina pernah cobain semua deh pastinya. Terus bawahnya ada parutan kelapa dan lain-lain. Ini gampang ditemukan di rumah lagi ya. Bener, di dapur tinggal ambil ya. Nah, ini juga teksturnya walaupun satu material yang sama bisa macam-macam. Bayangin kalau misalnya nih kacang hijau mentahan sama kacang hijaunya direbus agak lama sampai benyek banget. Terus direbusnya cuma sebentar. Kita sudah dapat 3 tekstur yang berbeda. Jadi satu tekstur itu silahkan dieksplorasi, take time, jangan buru-buru sambil amati kira-kira anak nyaman nggak ya? Gitu. Terus selain itu kita juga bisa menemukan zaman sekarang banyak banget material sensory play taktil yang buatan pabrik ya, seperti salju buatan, pasir, water beads, kalau kesukaan Sea tadi Play-Doh ya, terus ada pom-pom dan lain-lain. Next. Nah, ini slide terakhir dari saya. Ini PR nih buat ayah bunda sekalian, biar kita membawa sesuatu ya dari kegiatan siang ini. Ini refleksi aja, kira-kira material apa aja nih yang sudah pernah dicoba di rumah. Terus material mana aja yang si kecil itu tertarik atau nyaman, material mana saja yang kira-kira belum nyaman. Kira-kira kenapa nih kok belum nyaman? Gitu. Terus bagaimana cara favorit si kecil untuk memainkan material itu? Karena caranya bisa macam-macam ya. Bisa dibejek-bejek pakai tangan langsung, disendok-sendok, dicampur-campur dengan figurin, dan lain sebagainya. Apakah ada tantangan? Nah, biasanya tantangan ayah bunda itu rumahnya jadi berantakan gitu kali ya. Itu termasuk tantangan. Jujur saja lah, jujur saja. Terus material apa nih yang pengen dicoba selanjutnya? Gitu. Semoga slide singkatnya bermanfaat ya buat siang ini. Thank you, Kak Melisa. Terima kasih, Mbak Gesti. Hari ini kita dapat banyak insight begitu ya. Saya juga banyak dapat pengetahuan baru nih ya. Jadi memang kadang-kadang yang kita anggap main sensori tadi aja tuh yang kalau udah ada permainannya, padahal semudah tadi kita ngajak ngomong, ajak matiin lampu, itu sudah merangsang sensorinya begitu ya. Dan memang hal-hal yang mudah ditemukan di rumah sehari-hari itu bisa kita lakukan untuk merangsang stimulasi anak-anak kita gitu ya. Kuncinya juga satu lagi harus rajin sedikit ya Mbak Gesti ya. Harus luangkan waktu gitu ya, karena memang menemani si kecil ini selain tadi juga berantakan, bukan cuma beres-beres ini aja, ketika bermainnya juga kita harus hadir, itu juga penting begitu ya Mbak Gesti ya.
Baik, saya mau ke Bunda Sharena lagi nih. Tadi kita ngobrolnya baru sebentar ya. Selain tadi yang sudah diberitahukan sama Mbak Gesi, Bunda Sharena ada kegiatan-kegiatan apa lagi kemudian yang dilakukan bersama si kecil? Kalau yang tadi tuh aku seneng banget adik kasih checklist lagi ya. Ya, Thank you ya Mbak Grace, by the way, nambah ilmu lagi aku rasanya hari ini. Basically masih berputar di situ sih kalau sensory play, semua bahan-bahan yang ada di dapur, dan gak kepikiran bener kita selama ini kan memang udah mungkin insting ibu juga ya, kita pasti mereka megang segala tekstur kain, tekstur selimut, dan lain-lain. Sebenarnya emang gak perlu complicated itu gitu untuk main sensory play, asal kitanya juga peka gitu. Oke, sama aku jadi punya pertanyaan nih. Tadi kan Mbak Desi sempat cerita mengenai pentingnya kita stimulasi dari kecil nanti berhubungan dengan kognitifnya di masa mendatang. Bunda Sharena kan udah lumayan besar nih anaknya, udah sekolah juga ya. Ketika dari kecil memang distimulasi, betul-betul kelihatan nggak sih manfaatnya ketika sudah dewasanya, Bunda Sharena? Banget ya, of course. Maksudnya kita akan bisa, sebenarnya kalau misalnya di satu household bisa dibedain banget anak yang lebih banyak stimulasi sama yang less stimulasi, pasti perkembangannya lebih pesat yang lebih banyak stimulasi gitu. Terutama setelah tadi ya, aku juga jadi semakin paham pentingnya stimulasi dan aktivitas sensori, terutama untuk saya nggak cocok susu sapi. Jadi nggak sabar mau praktek langsung bunda-bunda yang lain juga nanti nih. Dan tentunya tapi tetap selain stimulasi, nutrisi juga merupakan hal yang utama dan terpenting untuk dipenuhi si kecil yang nggak cocok susu sapi agar bisa tetap tumbuh dengan optimal tentunya. Aku sendiri, of course nggak mau asal-asalan juga kan ngasih nutrisi buat saya yang didiagnosa nggak cocok susu sapi oleh dokter. Jadi kalau aku nih pilih SGM Explore Soya Progress Max untuk saya yang diformulasikan dengan isolat protein soya berkualitas, iron C, DHA, dan nutrisi penting lainnya sebaik susu sapi. Nah, saya tuh udah konsumsi SGM Explore Soya selama 1 tahun lebih sekarang. Dan gejala nggak cocok susu sapi tuh udah nggak pernah muncul lagi. Kayak yang tadi aku udah mention ya, kalau misalnya kecolongan saya bisa langsung meler, batuk, diare, bahkan muntah. Sekarang udah enggak, seneng banget, lega, beneran deh. Tumbuh kembang saya juga udah sesuai sama milestone yang seharusnya. Jadi kalau yang kayak tadi Mbak Grace bilang, deteksi dini itu pre-screening, aku juga selalu nge-google nih, udah sesuai belum sama umurnya, dia udah bisa ini belum umur sekian gitu. Karena itu penting banget ya, jadi kita juga level khawatirnya bisa nggak setinggi itu gitu. Dan saya juga kulihat semakin pintar, semakin aktif. Jadi memang udah gak ada lagi yang perlu khawatirin. Selama nutrisinya tepat, aku yakin kalau saya tuh bisa tumbuh optimal kayak anak lainnya yang nggak punya problem ini. So, I highly recommend SGM Explore Soya Progress Max buat bunda-bunda di sini juga nih, yang anaknya nggak cocok susu sapi. Karena aku udah ngeliat sendiri kok buktinya gitu, kalau saya cocok dan tetap bisa kok tumbuh optimal. Ya memang juga karena SGM Explore Soya kan merupakan produk soya nomor 1 ya di Indonesia, jadi tentunya juga sangat terpercaya. Jadi aku juga tenang kan ngasihnya. Dan by the way, Mbak Melisa, dengar-dengar ada diskon spesial ya selama festival soya ini berlangsung. Nanti mungkin di akhir acara Mbak Melisa yang bakal spill ya. Iya, tentunya. Baik. Nanti akan saya bocorkan ya Bunda ya diskon spesialnya, jadi jangan sampai ketinggalan. Tapi tadi thank you ya Bunda Sharena ya, memang sharingnya ini yang kita butuhkan begitu ya untuk peneguhan, betul ya Bunda ya, kalau memang anak kita ada kondisi tidak cocok susu sapi, pasti kan tadi banyak kekhawatiran. Apalagi mungkin kalau jadi ibu baru yang baru pertama kali punya anak, masih bingung gitu ya, kalau anak muntah, anak kolik kenapa nih gitu ya, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Tapi sekarang semoga bisa terjawab hari ini dan sudah menemukan solusi yang tepat tadi ya dari segi nutrisi dan juga dari stimulasi. Baik, terima kasih Bunda Sharena hari ini, informasinya begitu bermanfaat, semoga bisa jadi informasi berguna untuk Bunda semua di rumah ya. Baik. Sekarang tiba saatnya nih, setelah ini kita mau main bareng. Bagi Bunda semua mungkin yang dari tadi anaknya mungkin habis tidur siang, sekarang boleh yuk kita ajak sama-sama dan disiapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan bersama untuk bermain. Karena kita mau main bareng ya, Mbak Gesi ya. Mbak Gesi boleh dong dibantu diingatkan mungkin ke Bunda semua, barang-barangnya apa nih harus disiapkan sambil mungkin diajak anaknya nanti kita main bareng-bareng. Halo. Aku lagi. Hari ini memang sesinya bersama Mbak Gesi, Bu Bapak dong. Silakan lagi. Hari ini kita cuman prepare yang sederhana aja. Hai, saya kacang kedelai. Nih, ada yang udah punya boleh dong ditunjukin dong biar seru. Terus di sini saya juga prepare sendok. Pasti semua punya ya. Kalau sendok nggak mungkin nggak punya ya kan. Tuh. Terus kalau misalnya
punya mainan-mainan kecil seperti ini, boleh juga diajakin yuk, diajakin peta umpet nih ya. Dan juga yang terakhir nih masih gampang, yaitu kertas. Oke, sudah siap ya Bunda semuanya. Halo semuanya, hari ini kita main bareng ya. Hai saya juga ikutan main ya. Sudah siap semuanya, kita mau main bareng ya. Permainannya namanya apa nih Mbak Gesi? Aduh, permainannya silahkan deh dikasih nama Kasih sendiri. nama sendiri ya. Yang cocok buat anak masing-masing. Kalau saya tuh sukanya kasih namanya yang gampang aja, hunting, udah. Hunting. Okay. Berburu. Apa yang mau diburu nih Mbak Gesi? Nah, ada nggak sih Bunda di sini yang anaknya juga lagi diajarin untuk mengenal huruf atau angka atau bentuk? Nah, itu bisa nih kita masukkan dalam kegiatan sensory play. Sesederhana, siapkan kertas itu tadi, ya, terus ballpoint atau spidol. Ya udah, tulis aja angkanya atau hurufnya. Boleh ya kalau ada yang mau nyoba ya. Ini biar gampang, saya tulisnya cuma 1, 2, 3 dulu aja. Tuh. Kita pakai letter ini boleh ya, udah kecil ya. Wah, boleh banget. Itu seru banget. Tuh. Terus udah diumpetin nih ceritanya. Mau ngumpet ke dalam kolam. Tuh. Ngumpet. Biur. Berenang di dalam ya. Berenang. Jadi kadang kalau kita kasih stimulasi sama anak, kita perlu bawakannya juga dengan enak ya, bukan dengan yuk kita masukin. Setelah itu kamu cari ya. Itu kan kaku banget, anak nggak tertarik ya Bun, gitu. Jadi kita yuk kita masukin pure. Itu kan ada kosakata juga ya Kak Melisa ya, sekalian stimulasi juga di situ. Ini juga yuk menyelam dulu. Pure. Atau silahkan nih kalau misalnya mau bikin suara yang lain, misalnya kecipuk atau plak gitu, terserah aja. Have fun, have fun. Nggak ada salah atau benar. Gitu, udah kan? Harus ditutup. Tuh, wah, nggak kelihatan. Di mana ya? Di mana? Kita bisa tunjukkan ekspresi mencari. Di mana? Gitu. Karena anak-anak itu 0-3 tahun butuh ekspresi yang jelas untuk mereka paham nih, untuk mereka ngeh ada situasi dan konteks. Gitu. Terus kita bisa ajak anak cari yuk si kecil. Oh, ada Bunda Diantri Iswandari yang udah mulai sendok-sendok. Boleh cari pakai sendok, boleh cari pakai tangan. Ini nanti kalau waktu lagi mau makan juga jadi terbantu ya, Mbak Gesi ya, pegang sendok sendiri ya. Bener banget Kak Melisa. Jadi otomatis anak juga udah belajar ya megang sendok. Karena biasanya anak-anak itu nggak akan langsung pegang sendoknya cara gini kan. Kadang-kadang kan gini ya. Gini atau gini gitu ya, bingung. Nah, jadi dengan main sensory play ternyata kita juga bisa membangun kemandirian untuk ke arah mandiri makan, ya kan? Tuh. Nah, terus udah ketemu nih. Kalau udah ketemu kita bisa kasih sign, wah ketemu. Saya udah nemuin, atau anaknya siapa namanya disebut, Melisa sudah nemuin, angka berapa ya ini ya? Bisa kita tanya gitu. Kalau anak kira-kira masih bingung, jangan dipaksa ya, jangan ditungguin kayak, ayo mama tunggu ya jawabannya ini angka berapa. Stres banget si anak Bun gitu. Nah, kalau memang anak belum tahu, nggak apa-apa, kita bisa yang sebutin, oh Melisa nemu angka 2 ya. Gitu. Dibantu seperlunya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dan ngasih taunya langsung aja, casual, nggak perlu ada gininya, nggak perlu ada gini. Oh, Melisa belum tahu, ini Melisa nggak tahu ya. Gitu. Kasian. Gitu. Nah, ini angka bisa, huruf bisa, bentuk bisa. Kalau anaknya suka binatang, mau gambar-gambar kucing, bebek yang gampang-gampang juga bisa. Misalnya gambar kucing ya, coba gambar kucing. Tapi mohon maaf, gambar saya nggak bagus. Jadi memang disesuaikan juga dengan kesukaannya si anak supaya dia jadi lebih tertarik untuk main ya, Mbak Gesi ya.
Kalau yang cowok sukanya dinosaurus ya anjing jadi dinosaurus gitu ya. Betul. Kalau itu mungkin kita print gambar aja kali ya. Kayaknya kalau gambar dino agak susah. Ya, ini misalnya gambar kucing. Tuh. Kucingnya cute kan? Udah nemu? Wah, suaranya gimana ya? Kita kan bisa nanya gitu juga. Miau, miau. Gitu. Ayo, siapa nih yang bisa suara kucing? Miau, miau. Ada juga suara kucing yang gini ya, al, gitu ya. Nggak apa-apa, kita praktekin aja seru-seruan sama anak. Kuncinya sensory play itu harus apa coba? Ayah bundanya harus happy. Kalau ayah bundanya nggak happy, energinya nggak nyampe. Stimulasi secanggih apapun, kalau atmosfer ayah bunda nggak happy, nggak nyampe. Gitu. Berantakan dulu nggak apa-apa, Bun. Nanti tenang. Gitu ini ya. udah seru banget nih Mbak Grace, soybean-nya. Laptopnya udah mulai aku cari abis ini nih. Nah, itu tadi sekalian nge-highlight nih. Ternyata saya jadi membantu aku untuk meng-highlight manfaat tadi ya, pengalaman yang mindful. Gitu. Ternyata anak kecil kalau sudah main sensory play kayak saya gitu, mindful ya, dia serius, dia konsentrasi. In a way kita juga sedang membangun rentang fokus anak sebenarnya. Gitu. Banyak ya manfaatnya ternyata ya, Mbak Gesi ya. Kadang-kadang kita mikirnya, aduh ini kita kalau belajar tuh yang harus tulis gitu ya, harus ada angkanya, harus ada ABC-nya baru belajar begitu ya. Padahal dari permainan-permainan yang kita lakukan sehari-hari itu justru yang bisa membangun fondasi dia untuk kognitif dia di masa mendatang ya, Mbak Gesi ya. Benar, karena cara terbaik anak untuk belajar itu adalah lewat bermain, lewat pengalaman yang konkret. Kalau anak lagi belajar nulis ya, langsung disuruh tulis di buku latihan soal, itu terlalu berat buat mereka. Siapkan dulu kemampuan motorik halusnya, makanya pakai sensory play, gitu. Kalau saya diajak main dari umur berapa, Bunda Sharena? Dari baby juga dia enaknya aku udah bagi tugas kan ya, ada abangnya yang senang banget main sama dia gitu, jadi imagination dia juga banyak terstimulasi sama imagination abangnya gitu. Enaknya kayak ini tadi saya bikin apa tadi katanya, bikin kayak mountain, katanya dikubur di mountain karena udah mulai menggunung ya. Bener juga, jadi ya kita imagination dan lain-lain dari sensory play-nya juga dapet. Baik. Jadi memang mesti kreatif ya kadang-kadang Mbak Gesi ya, jadi ibu-ibu disesuaikan minat anaknya kemana, kita ikutin gitu ya. Anaknya tadi lagi nggak mau cari, maunya dibikin jadi gunung, kita ikutin aja gitu ya Mbak Gesi ya. Yes. Dan ternyata ini juga jadi manfaat untuk si kakak ya, kayak ceritanya Kak Sharena tadi, Rai juga ngajarin saya kan. Nah, si kakak ini juga jadi punya kesempatan untuk jadi pihak yang lebih tahu. Nah, anak-anak ini merasa feel good about themselves loh ternyata kalau misalnya mereka ini bisa ngajar-ngajarin. Karena biasanya anak-anak kan jadi pihak yang diajarin, ya kan? Gitu. Iya, menarik ya. Bisa diapain lagi sih Mbak Gesi selain tadi kita cari barang di dalam kacang kedelainya, apalagi nih yang bisa kita lakukan dengan kacang kedelai ini? Ya, siapkan aja mangkok 2. Misalnya kayak gini, apa aja boleh. Ini masih pakai sendok, seperti yang tadi Kak Melisa udah sempat mention untuk stimulasi motorik halus kemandirian ya, gitu. Jadi nanti ini agak beda. Ini nggak di wadah gede, jadi gini. Terus nanti anak diminta untuk memindahkan kacang kedelainya dari satu wadah ke wadah yang lain. Dari kiri ke kanan ya, awalinya dari kiri ke kanan. Kenapa? Karena kita menulis dari kiri ke kanan. Jadi ini stimulasi pra-menulis juga. Baru tahu nih aku yang ini Mbak Grace. Dari kiri ke kanan. Ya, gitu. Nah, ini kelihatannya kayak gitu doang ya, tapi cobain kalau anak 0 sih enggak ya, 2,5 tahun ke atas nggak akan langsung lancar, pasti ada yang tumpah-tumpah dan itu nggak apa-apa, biarin dulu ada yang tumpah, jangan langsung
itu ada yang tumpah, yuk diambilin dulu, dipungutin, jangan diinterupsi dulu, biarin dulu sampai selesai, ya. Jadi biar cepat selesai. Nah, nanti kalau udah selesai ada yang tumpah, kita bisa bilang, Melisa, yuk kita ambilin yang tumpah. Nah, lihat nggak? Ketika ngambilin yang tumpah, tangannya seperti apa? Menjumput, kan? Nah, ini juga stimulasi untuk pegang pensil nantinya. Gitu. Nah, kegiatan ini bisa dimulai ketika anak usia 2,5 tahun atau lebih muda juga bisa kalau memang sudah menunjukkan ketertarikan. Kalau baru mulai kegiatan transferring seperti ini, saya sarankan pakai yang lebih besar, misalnya kacang merah. Itu akan lebih mudah. Karena kita juga perlu menyiapkan stimulasi yang sesuai sama kemampuan anak. Jangan terlalu susah, nanti anak stres duluan, kasihan. Gitu. Semakin anak lihai, semakin anak nyaman, kita bisa lihat ya, oh tumpahannya semakin sedikit nih. Kita bisa ganti materialnya pelan-pelan lebih kecil. Apa yang lebih kecil dari kacang kedelai? Ayo. Ayo. Beras. Ya, beras bisa. Kacang pasir itu nanti terakhir. Kalau kita gradual, kita bertahap, kacang hijau, jagung juga bisa, berasnya juga bisa diwarnain ya, biji kopi mungkin, terus nanti garam, pasir itu terakhir karena pasti lebih sulit. Kalaupun nanti ada yang tumpah juga lebih sulit untuk memunguti. Gitu. Jadi jangan banget langsung dikasih pasir ya, gitu. Oke, ada lagi nggak Mbak Grace yang bisa dilakukan selain tadi kita udah cari barang, pindahin biji-bijian, apalagi yang bisa kita lakukan? Kalau punya benda-benda kecil di rumah, misalnya seperti ini ya, ini figurin, ada kelihatan ya? Ada yang binatang, ada yang orang, ini silahkan aja diajakin. Nah, mainnya gimana? Biarkan anak membuat ceritanya sendiri, berkreasi dengan bebas. Ternyata ini akan membantu anak untuk mengungkapkan pemikiran dan perasaannya. Kebetulan kan sehari-hari saya praktisi play terapi untuk membantu anak dengan isu sosial, emosi, perilaku. Banyak banget mereka yang bertumbuh secara emosi hanya dengan dipersilahkan membuat cerita untuk mengeluarkan emosinya yang terpendam. Gitu. Nah, ini nanti bisa dicari ya, atau misalnya bisa digambar juga bisa, print gambar juga bisa. Anything that works for you. Gitu. Nah, terus pertanyaannya, biasanya tuh ayah bunda suka nanya nih, itu mendingan ditemenin atau main sendiri? Karena ayah bundanya juga kadang butuh kerja ya, butuh beres-beres dulu, butuh masak dulu. Gitu. Itu pertanyaan yang sangat manusiawi. Nah, saya sarankan ada waktu-waktu anak untuk main sendiri, atau biasanya disebut independent play, juga ada waktu yang main sama orang tua. Yang untuk independent play ini supaya anak bisa belajar mandiri, bisa belajar menemukan ide-ide solusi. Apa nih yang bisa dilakukan saat anak bosen? Gitu. Nah, kenapa perlu bermain bersama orang tua juga? Untuk menimbulkan, membangun bonding, kayak Kak Sherina sama Sea itu. Terus mana nih Bunda Meinar juga ajak anaknya tuh, saya lihat. Halo Bunda Meinar. Nih, pada main apa nih? Tuh. Ini nggak pada bobo ya, si kecil. Sama Tante Grace, ini juga punya sama, kelihatan nggak, Ci? Tuh, ada apa itu, Ci? Oh, sama. Sama, ada siapa lagi yang ngumpet di sini? Penguin sama ya? Sama-sama gitu ya. Ada namanya nggak saya pinguinnya? White and black. White and black. Ada siapa lagi yang ngumpet di sini, Ci? Coba temennya Pinguin ada siapa lagi tadi ya? Ternyata cuma dengan gitu udah bisa sambil menyebut kosakata warna, ya kan? Terus juga biasanya anak itu kadang suka kasih nama figurin atau bonekanya, biarin aja.
Gitu. Yang lainnya kita bisa warnain juga. Nah, kacang kedelai seperti ini diwarnai pakai pewarna makanan itu juga bisa. Nanti kita misalnya kasih pewarna merah, warna dasar dulu deh, warna primer ya. 3 warna primer dulu, terus kita sediakan 3 wadah yang berbeda untuk anak menyendok sesuai warnanya. Nah, itu juga kita menstimulasi fungsi kognitifnya anak untuk mengenal warna. Karena ternyata pengenalan warna itu fondasi pramatematika juga. Karena matematika itu ternyata nggak langsung tambah-tambahan kali-kalian, gitu. Wah, seru banget ya Mbak Gesti ya. Ternyata memang ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dengan si kecil menggunakan bahan-bahan yang kita bisa temui sehari-hari ya ternyata ya. Oke, gimana nih bunda-bunda semua sudah bermain dengan seru ya? Aduh, saya juga kayaknya masih mau selesai tuh ya Bunda Sharena. Seru banget ini loh. Makin seru dia, makin senang. Biasanya kalau memang udah nyaman, dia bisa makin kita explore lagi, bisa makin seru lagi Mbak Gesti ya. Benar. Oke, kita istirahat sebentar main-mainnya ya. Nanti saya boleh lanjut lagi sama Bunda Sharena. Boleh diajak juga nanti abangnya ya, kita main sama-sama, dan bunda-bunda di rumah semoga si kecilnya juga nyaman tadi ya, bisa main sama-sama dan mendapatkan sesuatu hari ini. Mbak Gesti, thank you hari ini ya, sensory play-nya kita semoga bisa betul-betul nanti dipraktekkan. Nanti saya juga mau praktek sama anak saya di rumah Mbak Gesti ya. Baik, Bunda semua, setelah tadi kita sudah bermain bersama, semoga tadi jadi sesi yang menyenangkan. Sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab ya Mbak Gesti dan juga Bunda Sharena. Bagi Bunda semua tadi yang sudah mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, sekarang saatnya akan kita jawab. Dan nanti untuk 5 penanya terbaik bisa mendapatkan masing-masing saldo dompet digital masing-masing senilai Rp200.000. Jadi ditunggu nanti sampai akhir ya. Selain dapat jawaban, hari ini juga akan dapat hadiah. Kita masuk ya ke pertanyaan pertama. Ini dari Bunda Siti Horia di Bekasi. Selamat siang, izin bertanya. Pertanyaannya untuk dua-duanya nih, ke Mbak Gesti dulu ya. Mbak Gesti, bagaimana tips pemilihan alat dan bahan sensory play untuk si kecil yang alergi ya? Karena selain memiliki alergi susu sapi, biasanya si kecil memiliki alergen lain seperti pasir, bulu-bulu. Jadi satu paket tuh Mbak Gesti ya. Nah, untuk jenis sensory play yang menggunakan bahan yang memicu alergi, apakah bisa diganti dengan bahan lain atau dibiarkan saja agar anak terbiasa dan meminimalisir alergennya? Mbak Gesti dulu nih, untuk Bunda Siti Horia. Kalau yang alergi, bulu atau bahan-bahan lain, bagaimana dong Mbak Gesti? Hai Bunda, terima kasih buat pertanyaannya. Artinya kita perlu jeli ya mengamati kira-kira anak bisa amannya dan nyamannya diberi material yang seperti apa. Tentunya jangan dipaksakan juga kalau memang material tersebut menimbulkan reaksi yang tidak aman atau tidak nyaman gitu. Jadi saya sarankan bikin list aja mana nih kira-kira yang menimbulkan reaksi tidak aman, tidak nyaman, dan mana yang bisa dicoba gitu. Mungkin nanti Kak Sharena bisa share pengalaman pribadinya nih terkait itu. Untungnya kalau secara di kulit dia nggak sensitif sih, hanya kalau dikonsumsi. Jadi selama ini di pengalaman aku di sensory play, anak-anakku nggak ada yang allergic to certain material sih. Jadi mungkin lebih enak ya ngajak main ini. Cuma kalau setahu ada dokter yang khusus allergy test deh. Di skin akan dites masing-masing material apa yang mereka bereaksi, apa yang aman gitu. Mungkin kalau mau lebih serius masuk ke situ ya. Cuman sebenarnya kita secara ibu mantau aja udah ketahuan ya anaknya biasanya aduh kena ini jadi gatel-gatel, kena ini jadi merah-merah ya, dari dulu mungkin ya, secara umur mereka juga masih sangat sensitif. Oh my God. Oh iya. Baik, jadi memang disesuaikan aja ya dengan anaknya masing-masing. Mumpung lagi di Bunda Sharena, ada juga nih pertanyaan dari Bunda Siti Horia untuk Bunda Sharena ya. Sebagai seorang selebriti yang sibuk bekerja, apakah metode bermain sensory play dengan anak-anak juga dimanfaatkan sebagai bonding antar anggota keluarga? Jika iya, biasanya berapa lama sih melakukannya, Mam? Dan untuk jenis permainannya biasanya siapa yang tentukan, dari Bunda atau dari anaknya yang pilih? Silakan Bunda Sharena. Kalau
aku kerjanya memang banyak kan dari rumah ya, jadi memang mereka punya area playroom sendiri yang memang mereka bebas bermain. Cuman kayak aku bilang, anakku yang gede itu memang dia punya banyak sekali ide untuk main, dan banyak kan memang mereka dua-duanya suka sensory play. Nah, aku nggak pernah timingin sih untuk mereka mainnya, karena kayak saya sekarang nih, tadi aku mau geser mangkoknya aja dia belum mau, dia masih mau main, jadi aku nunggu cue dari mereka aja sih. Karena kalau kita memaksain main lebih lama juga, kalau mereka udah bored, kayaknya udah nggak efektif ya kan Mbak Grace. Jadi selama mereka masih interest ya aku tidak akan pernah nyetop duluan sih, kecuali memang ada emergency yang aku harus ninggalin, nggak bisa dipantau. Karena mungkin untuk anak-anak yang lebih kecil, contohnya swiping ini ya, sometimes kan kids punya tendencies untuk masukin apapun itu ke mulut mereka. Kalau untuk saya mungkin tadi juga dia udah sempat nanya pas aku lagi prep bahan, ini bisa aku makan nggak Mami? Nggak bisa, karena ini masih mentah, kalau udah dimasak bisa. Jadi untuk anak-anak lain mungkin ada yang belum tahu, umurnya belum ngerti, kalau kita nggak awasi bisa bahaya juga kan ya, mereka bisa iseng masukin ke nose-nya atau mulutnya gitu. Jadi itu sih yang lebih butuh pengawasan. Tapi selama ini untuk anakku, karena mereka juga udah cukup besar dan ada abangnya juga, cukup dipantau tipis-tipis dari jauh juga oke sih. Cuman kayak suka sayang gitu, kalau lagi sensory play kan mereka kalau lagi main, lagi semangat tuh, kita bisa menyisip-sisipin informasi yang jatuhnya sebenarnya belajar, cuma mereka rasanya itu lagi main. Dan mereka emang paling efektif belajar saat mereka berasa mereka lagi bermain kan gitu. Jadi momennya sayang aja sebenarnya untuk kalau dia nggak kita tipis-tipis kasih info-info kecil, tanya-tanya kecil gitu, karena di situ kesempatan emas banget gitu untuk mereka belajar new things yang interesting buat mereka. Betul. Apalagi kalau yang bahan-bahannya yang cukup rumit disiapin ya, masa udah disiapin cepat-cepat, usahanya cepat juga ya, maunya mainnya agak lama. Tapi memang biasanya kalau sensory play lebih enak diawasin sih, karena kan banyak kan lumayan messy play nih ya. Iya betul. Mungkin kalau ini walaupun heboh tapi dia masih dry. Yang waktu itu yang kayak chaos banget tuh misalnya kayak mainan jelly gitu. Apalagi saya sama Rai waktu itu, Rai juga dulu accident pertamanya terjadi juga pas sensory play. Jadi bukan berarti itu bagus untuk stimulasi kita jadi nggak ngawasin. Karena kalau jelly anak kecil masih lebih kecil dia heboh mainin terus tumpah-tumpah ke lantai, terus kalau aku sempat meleng dia berdiri terus kepleset jadinya jatuh. Hal-hal kayak gitu walaupun ujung-ujungnya bisa jadi pembelajaran kayak jelly on the floor jadinya licin, jadi slippery, harus lebih hati-hati gitu-gitu. Apapun kita kasih ada celah untuk kasih pembelajaran ya why not gitu kan. Cuman ya emang itu momen bonding yang enak banget between brother and sister and parents and anak-anaknya gitu. Oke, baik. Semoga bisa jadi momen bonding juga ya untuk bunda-bunda di rumah ya. Baik, terima kasih jawabannya. Lisa, ya silakan. Boleh nambahin share-nya Kak Sherena nggak? Silakan. Ya, thank you. Jadi tadi dari saya nggak langsung di stop, itu saya mendapatkan banyak emosi positif. Satu, ternyata mama aku tahu aku masih asik bermain. Ternyata mama aku respect bahwa aku masih ingin berkegiatan. Ternyata mama aku sayang sama aku dan aku bisa merasakan itu. Gitu. Karena anak-anak itu semuanya ya tahu-tahu aja kalau orang tua sayang. Tapi pertanyaannya apakah mereka bisa merasakan itu? Dengan kita menghormati waktu dan kesempatan mereka bermain, mereka ngerasa kalau kita sayang sama mereka. Dan jangan khawatir ayah bunda, bermain itu nggak ada overdosisnya kok, nggak ada side effect-nya, kecuali mengganggu waktu-waktu rutinitas yang lain ya, seperti misalnya makan, tidur, sekolah gitu. Oke, jadi kalau memang positif begitu, itu bisa mengafirmasi dia bahwa kita memang betul-betul respect dan sayang sama dia begitu ya, Mbak Desi ya. Terima kasih. Sampai ke situ loh, thank you banget loh Mbak Gracia juga ya. Betul. Hari ini dapat insight baru nih dari Mbak Desi. Terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Ada bunda lain nih yang mau tanya. Dari Bunda Dina di Tangsel. Pertanyaannya untuk Bunda Sharenda. Bunda Sharenda, seberapa penting sih pemberian nutrisi susu pertumbuhan kepada si kecil untuk membantu melatih kecerdasan otak mereka? Apakah ada tantangan serta kendala yang dialami dalam melatih stimulasi sensori mereka? Jika iya, bagaimana menghadapi tantangan tersebut bersama suami? Terima kasih. Seberapa penting pemberian nutrisi susu untuk pertumbuhan si kecil, Bunda Sharenda? Gimana kayak kemarin aku bilang kayak bener-bener kepentok banget loh waktu pertama kali menyadari kalau anak-anakku itu nggak cocok susu sapi. Bener-bener kayak mau bikin menu apapun kayak iya deh ada dairy-nya. Isi air boleh, nanti abis ini ya kita isi air ya. Iya. Ya lebih seru ya saya ya. Abis ini kita isi
air ya, bisa floating nggak ya? Nah, kalau misalnya nutrisi itu walaupun stimulasi itu tentunya penting banget ya untuk tumbuh kembang mereka, tapi nutrisi itu dari dalam udah kayak essential banget kan gitu. Jadi untuk pilih kayak susu. Oke, saya mau wash your hands dulu. Mau bawa dulu. Sebentar ya. Oke, you wanna bring this over there? Bye-bye dulu dong. Bye, saya. Thank you ya, udah ikutan main ya. Sorry ya, terpotong. Iya, silakan lanjutkan, Mbak. Iya, kalau Nutrisi saya kan penting, memang ya. betul. Kalau aku awalnya dari ASI, cuman kan lama-lama ASI juga berkurang dan akhirnya udah stop ASI juga gitu. Tapi kayak nggak tenang aja gitu kalau nggak ada susu dengan nutrisi komplit yang dia butuhkan gitu. Makanya pas milih-milih juga pas aku milih SGM Explore, saya juga nggak langsung milih kayak gitu aja kan, nanya-nanya dulu. Pertama dari dokterku, terus dari teman-temanku, untung juga ada beberapa sama susunya sama saya SGM Explore Soya, apalagi di situ udah lengkap banget ya. Ada protein soyanya berkualitas, ada iron C, ada DHA, dan nutrisi penting lainnya kayaknya udah namanya juga susu formula ya. Jadi memang sudah diformulasikan sedemikian rupa, dan tentunya yang untuk soya ini yang untuk anak yang tidak cocok susu sapi gitu. Jadi saya udah minum 1 gelas aja sehari, aku udah kayak legaan. Oke. Yang untuk kebutuhan hari ini dia udah terpenuhi, lebih rileks aja gitu loh kita pembawaannya, karena kalau ibunya udah tegang, udah kebanyakan kekhawatiran, kita juga nggak akan bisa perform sebagai ibu yang gitu kan, kebanyakan irrational fear yang tidak penting gitu. Jadi kalau nutrisi udah terpenuhi, kita lebih rileks aja bawaannya dengan stimulasi juga yang secukupnya. Dan sekarang kan apalagi sekarang gampang banget ya kita nyari informasi online, kayak yang tadi Mbak Grace bilang pre-screening. Kalau emang khawatir ya udah cepetan googling aja. Aman nggak sih umur segini baru berapa kata? Aman nggak sih? Oh aman gitu. Dituntasin aja gitu kekhawatirannya. Kalau emang benar-benar kondisinya membutuhkan perhatian lebih ya bawa ke dokter anak gitu. Baik, jadi memang satu kekhawatiran sudah bisa diatasi tadi karena memang menjadi orang tua harus jadi orang tua yang bisa happy, ngajak anak mainnya juga dengan suara yang gembira, jangan jadi mama yang khawatir ya. Susah kan di tengah kekhawatiran itu untuk berakting ceria gitu. Tapi kalau masalah nutrisi ini udah ada yang ahlinya, udah pasti jelas, sehingga kita jadi bisa lebih tenang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai ibu yang lain. Ya, dia betul. Betul. Pertanyaan yang kedua, ada tantangan atau kendala apa nih dalam melatih stimulasi sensori? Pernah nggak anaknya nggak mau, atau kadang-kadang suka kalau pertama kali pegang tekstur baru suka jijian? Mungkin kita ada pengalaman gitu nggak, Bu Syarena? Betul, kalau dulu anakku yang gede, dia tuh geliat banget, makanya aku mulai stimulasi jelly. Jadi kalau ada yang lengket-lengket atau basah-basah tuh dia nggak mau menggunakan tangannya. Mungkin bisa diakalin pelan-pelan kayak tadi pakai sendok. Lama-lama dia akan mulai pegang-pegang, mulai pencet-pencet, dan kalau udah dia intuit ngerasa asik juga akhirnya puas kan, tangannya masuk semua. Itu penting banget sih buat semua anak ya, bukan cuma yang punya problem ini gitu. Oke, Mbak Gisi ada yang mau ditambahin nggak kalau awalnya anaknya ragu-ragu gitu, kita kalau kita paksakan itu nanti malah jadi dampaknya negatif ya Mbak Gisi ya? Gimana? Iya. Iya. Jadi kalau anak nggak nyaman itu kita perlu sadar ya bahwa mungkin anak belum terbiasa melihat material tersebut. Sama juga kayak kita orang gede ya, kalau dikasih makanan baru atau hal yang baru, atau kita pakai baju yang kainnya baru, kan rasanya juga nggak enak gitu. Kalau kita aja berempati sama diri kita, harusnya lebih berempati juga dong sama anak. Jadi nggak apa-apa, besok diajak lagi, diulang lagi kalau memang kondusif, dan kayak Kak Syarena bilang tadi, bisa pakai sendok. Kita juga bisa sediakan sendok yang variatif ya. Kan cara pegangnya juga beda-beda. Iya. Nah, gitu-gitu. Baik, jadi memang diulang besoknya bisa coba lagi ya, supaya nanti anaknya juga jadi kenalin pelan-pelan ya. Pelan-pelan jadi lebih nyaman. Tapi memang kalau kita kondisinya main sensory play dipaksakan dan moodnya juga nggak enak, jadi hasil yang kita ingin dapatkan dengan sensory play-nya juga tidak akan tercapai gitu. Jadi kita tahu anak kita ya, moodnya gimana, waktunya gimana, apakah dia yang pasti juga harus dalam keadaan kenyang, dalam keadaan tidak mengantuk gitu, karena itu pengaruh banget di moodnya dia mainnya nanti. Gitu. Nanti yang ada bukannya waktu bonding yang menyenangkan, malah waktu mengharu biru anaknya nangis ya. Malah chaos ya. Jadi berantakan doang tapi nggak ada hasil. Benar.
Iya, keywordnya Bunda happy gitu deh. Keywordnya Bunda happy, anak bisa dapat happy-nya. Kalau anak belum mau, kita juga perlu hindari negatif labeling ya. Kamu kok takut banget sih? Mama tuh udah capek siapin, itu juga dihindari. Gitu. Baik. Baik, semoga bermanfaat tadi ya tips-tipsnya Bunda, bisa langsung dipraktekkan yang mau ngajak main anaknya. Pelan-pelan kita pendekatannya, kalau di PDKT suami dulu pelan-pelan juga kan, PDKT ke anak apa juga pelan-pelan ya, jangan langsung disasar aja Bunda ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya ya, kita lanjut lagi nih. Ini dari Bunda Santi Septianingsi di Jakarta Timur. Selamat siang para expert, izin bertanya ya, ini untuk Bunda Sharena dulu nih terlebih dahulu. Apakah ada perbedaan ya, Mam, melakukan aktivitas bersama Abang Rai dan juga adik saya? Karena kan berbeda jenis kelamin. Ada keseruan atau hal yang membedakan nggak? Dan yang kedua, di mana tempat favorit keluarga Bunda Sharena dalam melakukan keseruan sensory play? Atau hal yang lainnya yang menyenangkan bersama Bu Hati tersayang, biasanya di mana tempat favoritnya? Yang pertama dulu nih, Bunda, ada bedanya nggak sih ngajak main anak cowok sama anak cewek? Kalau misalnya untuk gender related, untuk mereka umur sekarang belum ada bedanya sih. Paling aku tipis-tipis cuma ngasih tahu private part mereka perlu jaga aman untuk saya apa, untuk Rai apa. Tapi untuk dari cara mainnya, mereka mainin hal-hal yang sama. Kayak Rai juga dulu main masak-masakan dan main boneka, dan saya juga sekarang main truk-trukan dan superhero. Jadi anything in general mereka bebas memilih apa yang mereka suka gitu, karena mainan pun tidak ada berbasis gendernya gitu. Kalau menurutku sama dengan warna, aku nggak pernah otak-otakin juga kayak saya harus pink, Rai harus biru gitu. Itu biasanya come naturally apapun yang mereka suka. Cuman dari cara bermain yang aku notice banget perbedaan dua anakku ini, kalau Rai itu dari dulu dari mau main apapun termasuk sensory play, mulutnya itu nggak berhenti ngomong. Jadi sangat wah, pokoknya dia sangat menceritakan imajinasinya dan perasaannya, dan benar-benar memang nggak ada kesempatan untuk dia independent play, karena kita akan terus diajak ngobrol sama dia. Bedanya kalau Rai, jadi aku benar-benar walaupun aku mau kabur menurut aku aman gitu, nggak bisa, memang harus di situ ngeladenin dia ngomong. Sampai sekarang sebenarnya. Nah, kalau saya kebalik, kalau dia lagi sensory play atau main something yang dia sangat into gitu kayak tadi, dia lebih, walaupun fokus. Kalau aku ajak ngomong, dia malah lebih banyak fokusnya. Kalau dia udah ngerasa pengen ngobrol sama aku, dia baru nyaut. Tapi selebihnya dia fokus. Nah, kadang aku juga kayak cek ombak kan, aku mau ngajak ngomong sekarang atau enggak ya, karena saat dia diam dan fokus, aku tahu otaknya juga lagi bekerja banget kan, lagi merasakan sensasi-sensasi yang dia rasakan di tangan, entah apa imajinasi yang tercipta di kepalanya yang mungkin belum dia ungkapkan, tapi when she's ready, dia akan mulai cerita sama aku, mulai kayak, ya clue-clue kecil, oh oke nih, aku udah boleh mengganggu konsentrasi dia sedikit nih, dengan mulai tanya-tanyaan buat memancing lagi, bisa sisipin pelajaran kecil lah gitu, walaupun dia nggak boleh sampai berasa ini lagi belajar, ini tuh lagi main gitu, cuman banyak kita bisa pelajari selagi kita bermain gitu. Bedanya di situ aja sih. Jadi bukan ke gender tapi lebih ke kepribadiannya yang emang beda ya. Satu lebih. Memang tiap anak berbeda banget kan gitu, mereka memproses semua yang mereka rasakan tuh dengan dua cara yang berbeda banget gitu saat lagi main. Jadi bedanya di aku ngajak main mereka adalah itu. Satu, aku emang mesti nanggepin ngomong tektokannya. Kalau saya, aku harus nunggu banget kapan dia mau ngomong, karena aku nggak mau ngerusak fokusnya dia juga gitu. Aku seneng dong. Kita juga seneng kan Ibu kalau udah ngasih fokus, terus dia bisa diam kayak ada kedamaian gitu 15 menit. Itu kan lumayan banget. Kalau untuk tempat ya mereka mungkin punya playroom sendiri yang udah ibaratnya kalau kita tinggalin bentar itu udah baby proof lah ya istilahnya, udah cukup aman di situ. Cuma memang kalau sensory play banyak sebenarnya cara ngakalinnya untuk nggak terlalu chaos mainnya ya. Misalnya bisa taruh bak-bak ini, kalau misalnya ada bathtub di rumah, taruh aja di dalam bathtub kering gitu, main di situ. Jadi kalau tumpah-tumpah ya kita ngumpulinnya gampang. Atau mungkin di bak, di tray yang lebih besar gitu, untuk kayak TransSpring tadi yang Mbak Grace ajarin, bisa ditaruh lagi di dalam tray yang lebih besar. Jadi kalau tumpah-tumpah kita juga lebih mudah kan beresinnya abis itu gitu. Dan anak-anak juga diajak partisipasi dalam proses beres-beresinnya tadi gitu kan, kayak kata Mbak Grace gitu. Jadi cari safe area yang mental kita udah siap, oke, kalau mau kotor, kalau mau chaos gitu. Karena kalau kita udah tumpah, mood happy-nya tuh gampang hilangnya banget di kitanya ya. Oh my god, tumpah, oh my god kesini, oh my god terakhir dia kebelasan, oh my god. Banyak gitu hal-hal baru yang bisa mengganggu proses bonding tersebut. Baik. Jadi disesuaikan juga dengan kondisi masing-masing, tapi yang penting bundanya bisa lebih tenang begitu ya untuk bermain, nggak pusing mikirin bagaimana bersihin nantinya gitu ya, tapi benar-benar jauhan kan mikirnya benar bersih dulu biasanya bunda ya. Tapi bagaimana bisa fokus di bermain.
Oke, kita ke pertanyaan yang untuk Mbak Gesi ya. Ini dari Bunda Santi Samani. Pertanyaan untuk Mbak Gesi. Kapan waktu yang tepat melakukan sensory play agar dapat optimal pertumbuhan dan perkembangannya? Yang kedua, tipsnya bagaimana nih agar aktivitas yang dilakukan bersama si kecil tidak membosankan? Bolehkah option alternatif yang dilakukan di luar rumah seperti berkebun, bisa nggak Mbak Gesi? Bagaimana Mbak Gesi? Waktu yang tepat kapan, Mbak? Waktu yang tepat adalah saat anak sudah kenyang, nggak terlalu capek, moodnya happy. Kalau kebutuhan biologisnya sudah terpenuhi, biasanya anak akan moodnya baik juga. Gitu. Dan jangan dipaksain harus main kalau memang anak lagi ada emosi negatif ya, seperti misalnya habis rada jengkel nih karena screen time-nya udahan, baru aja udahan. Nah, itu jangan langsung dipaksa main. Mungkin dia nggak terlalu excited gitu. Kemudian ibu dan ayahnya juga perlu cek-cek nih, apakah kita juga lagi suasana moodnya stabil gitu. Karena kalau kita lagi mikirin, aduh besok bayar cicilan, aduh besok ini, kita juga nggak akan bisa mindful, yang ada malah kita akan ngegas sama anak. Benar. Gitu. Terus semua langsung berseru benar. Yang nyaman juga, bantuan nyaman adalah kayak tips Kak Sharina tadi, untuk memikirkan wadah atau alasnya. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang dewasa, bukan tanggung jawab anak yang mikirin gimana ya biar nanti mainnya itu rapi. Itu tanggung jawab kita gitu. Jadi kita yang mengamati seberapa besar alas yang dibutuhkan anak untuk dia belajar. Amati cara dia menuang, amati kekuatan ototnya, cara dia gini-gini tuh udah nyaman, udah PW atau belum gitu. Kalau untuk berkebun, itu bagus banget. Itu sebuah kemewahan ya, zaman sekarang bisa berkebun gitu. Jadi bagus banget itu, lakukan saja. Gitu. Ada alternatif apa sih Mbak Gesi selain berkebun? Kan bagus tuh, aktivitas outdoor lain yang bisa dilakukan, apalagi Mbak Gesi? Jalan-jalan nyeker. Nyeker bahasa Indonesianya apa ya? Itulah yang nggak pakai telanjang kaki. Ya, itu juga bagus. Asalkan aman, kecuali jalannya benar-benar tajam-tajam paku gitu ya jangan ya gitu. Nah, nature walk ya bahasa kerennya gitu. Nah, kalau sedang nature walk, tipsnya adalah forget about all lesson plan. Fokusnya adalah untuk mengalami dan merasakan. Gitu. Jadi jangan malah kita lagi nature walk asik, anak mengamati burung dan lain sebagainya, kita sibuk nanya-nanya itu burungnya berapa, hitung ini, hitung itu, gitu. Buyar, anaknya buyar, gitu. Oke. Baru lagi nih saya juga baru tahu, biasanya kan kita pengen nerangin gitu ya, ini apa, itu apa, ternyata biarkan dia merasakan dan mengamati sendiri Mbak Gesi ya. Biarkan dia memproses dulu. Oke. Baru selanjutnya kita masuk di situ ya, seperti kata Bunda Sharina harus masuk di saat yang tepat ya tadi. Ini masih fokusnya masih terlalu bagus untuk aku pecah dengan komentar-komentar. Baik. Jadi kuncinya memang jadi orang tua ini harus bisa observasi juga ya anaknya tadi ya, harus tahu kapan kita biarkan dia memproses, kapan kita harus bertanya, dan mendampinginya juga tadi bisa jadi lebih optimal dan maksimal pada akhirnya. Yes. Dan pendampingannya tailor-made ya, nggak bisa benar-benar disamain. Kayak tadi Rai sama saya itu pun berbeda kan. Jadi Kak Sharina juga pasti punya topi yang beda. Oh ini topi mau nemenin sama Rai. Oh ini topi mau nemenin sama saya. Gitu. Oke, baik. Itu masih satu anak tuh ya, 2 anak ya. Kalau anaknya lebih lagi harus punya berapa topi lagi ya Bunda ya. Ya, saya bantu dengan doa. Bantu dengan doa. Baik Bunda. Semoga kita cukup menjawab ya tadi ya untuk Bunda Santi tadi di Jakarta Timur. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Bunda Asri di Salatiga. Halo, ingin bertanya ke Mbak Gesi nih. Bagaimana akibat jika anak overstimulasi atau justru kurang stimulasi saat sensory play? Lebih berbahaya mana nih Mbak Gesi? Overstimulasi atau kurang stimulasi? Dan bagaimana cara mengatur durasi saat bermain sensory play? Mbak Gesi dulu, habis ini ada untuk Bunda Sharina. Silakan Mbak Gesi. Kayak kata Bang Haji Roma Irama ya, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu. Yang terlalu gitu. Jadi terlalu banyak atau terlalu kurang itu sama-sama kurang baik. Kalau bisa kita pas-pas aja gitu. Kalau overstimulation itu biasanya anak jadi malah akan capek ya, overwhelmed, terbeban gitu, mablek gitu kalau bahasa Jawanya gitu. Jadi malah akan nggak menikmati, pasti kelihatan dari mukanya. Cue-nya gimana untuk tahu anak overstimulasi? Cari matanya, lihat mukanya, lihat ekspresi wajahnya, karena it tells a lot.
dari guratan di kening, dari guratan di bibir itu kelihatan. Makanya orang tua tugasnya jadi detektif aja buat anak, itu sudah paling oke gitu. Nah, untuk durasi yang tepat, kembali lagi amati anak itu tadi. Kalau memang anak sudah ada tanda-tanda bosan, jenuh, nggak nyaman, kita boleh ajak. Kita bisa lemparin ke anak gini misalnya. Bunda lihat Melisa udah gitu ya mukanya. Nah, mungkin Melisa mau minum dulu atau kasih pilihan gitu ya. Jadi at the end keputusannya yang bikin ya si anak gitu. Jadi anak juga ngerasa punya power. Oh, I can decide by myself. Gitu. Oke, jadi cara ngomongnya bagaimana akhirnya nih juga ada tipsnya ya Bunda ya, supaya tadi anak itu merasa punya power bahwa memang dia yang memutuskan untuk selesai akhirnya. Oke. Dia juga langsung cue sendiri kan, dia udah terlihat mulai dia lakukan di sini udah mulai bosan, mulai imajinasinya tuh karena dia bosan dia mencari solusi sendiri. Aku mau tambahin air di sini. Iya, benar. Kita kan oke, dia udah mulai bosan aktivitas ini. Mungkin kalau misalnya kita masih mau sensory play, kalau dia masih mau ya kayak tadi nambahin items baru yang bisa dimasukkan, atau kalau memang waktu sudah cukup ya sudah bubar. Aku mau cuci tangan tadi, oke lah. Tadi sebenarnya kayak trik anak dia memasukin air ke mangkok itu, jadi dengan cuci tangan. Pinter ya saya ya. Cari sumber air di wastafel. Ya Mbak Gizi ada yang mau ditambahkan? Tadi pada merhatiin nggak cara Kak Sharena menimpali saya ketika saya bilang mau cuci tangan gitu. Walaupun mungkin ini lagi on cam dan lain sebagainya, ternyata kalau Bunda menjawab, oh dengan ulang aja, oh kamu mau cuci tangan. Kita menunjukkan kita terima idenya, itu anak udah tenang sendiri ya kan. Tadi saya langsung, ya oke, gitu. Bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang anak kita lakukan tuh pengaruh banget berarti gitu Mbak Gizi ya. Benar. Karena otaknya anak itu sampai anak usia dini itu mirror, berkaca dari otak orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya tenang, itu anak juga akan tenang lebih gampang gitu. Oke. Saya kok nggak jadi balik lagi. Punya ide sendiri. Kabur, dia tahu dia lagi diomongin ya. Baik, ini ada pertanyaan juga nih dari Bunda Asri untuk Bunda Sharena. Mam, bagaimana sih tips pemenuhan nutrisi untuk saya yang tidak cocok dengan susu sapi? Terima kasih. Gimana Bunda Sharena? Kayak yang tadi aku bilang, kalau dari susu aja aku udah berasa terpenuhi banget untuk malam. Cuman tentunya dari makanan juga kita harus peka banget ya. Kalau untuk anak yang nggak cocok susu sapi, makanan apapun, terutama yang sudah kemasan, kita tuh harus ekstra baca gitu. Karena sering banget kecolongan di yang kita pikir, nggak mungkin ada dari produknya. Cuman ternyata gitu ya, kita cek ingredients ada gitu, walaupun presentasinya kecil. Lah ini kembali lagi dengan sensitivitas anaknya mungkin ya. Kalau yang masih tipis-tipis banget masih bisa aman, cuman kalau yang udah cukup banyak kandungan dari produknya, dia akan bereaksi gitu, walaupun mungkin kadang reaksi nggak cocoknya nggak sebesar dulu gitu, zamannya dia aku belum tahu dia nggak cocok susu sapi. Ya kita banyak-banyak bisa cari kok menu-menu online atau buku-buku resep buat makanan anak, tinggal pilih yang tidak mengandung susu sapinya gitu. Sebenarnya ya simpel ya, kita bisa tutup diri produknya dengan option lain gitu ya. Sudah banyak banget sekarang di supermarket atau dimanapun, itu udah easy banget lah sekarang dicari ketimbang dulu gitu. Dan ya itu, yang penting susunya udah kecakup dulu deh, aku udah tenang. Kalau dari makanan kan kita menyesuaikan juga dengan anaknya sukanya apa, cara makannya gimana, pinter atau enggak makannya gitu. Nah kalau di aku ketutup dengan saya makannya emang cukup banyak ketimbang Rai dulu gitu. Jadi yang penting dia makannya oke, walaupun mungkin proteinnya kurang banyak, oke aku tutup di sini gitu. Kita yang tahu lah, kita nakar sendiri. Kadang-kadang juga kalau kita berencana terlalu berlebihan, oke, pagi dia makannya ini, berarti proteinnya udah cukup, sayurnya udah cukup, lemaknya udah cukup, karbo udah cukup, belum tentu juga disentuh kan sama anaknya. Jadi ya kan sakit hatinya kan. Nah kalau susu, mayoritas anak-anak pasti doyan gitu. Nah, masalah berapa banyak mereka mau minum sehari itu tergantung anaknya masing-masing juga. Cuman kalau susu, selagi udah nemu susu yang cocok, mereka doyan tuh udah semuanya udah ada di dalam situ gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu worry juga. Gitu. Oke, baik. Jadi memang untuk anak-anak yang nggak cocok susu tapi ya lebih sulit memang. Harus lebih teliti lagi ibunya. Belajar ya untuk bisa mengobservasi dan juga lebih teliti lagi untuk bundanya. Baik, terima kasih Bunda Sharena. Untuk Bunda Asri di Salatiga semoga cukup menjawab ya.
Kita ke pertanyaan Sama-sama, thank you berikutnya untuk yuk. pertanyaannya, by the way. Ini dari Bunda Brigita Lisa Puri Iswantari di Jogja. Ke Mbak Gesi dulu ya. Ini pertanyaan pertama Mbak Gesi. Sekarang ini saya mengalami kesulitan untuk membuat anak saya tertarik dan fokus melakukan aktivitas sensory play. Bagaimana caranya supaya anak ini bisa tertarik dan fokus dengan permainan sensori? Yang kedua, apakah ada tingkatan atau tahapan dalam sensory play? Misalnya anak yang beda umur harus punya modal sensory play yang berbeda. Dan anak saya yang jarang bermain sensori atau ini karena kegiatan kami sehari-hari biasanya outdoor dan bermain bebas sesuai keinginan anak. Nah, jika ingin memulai rutinitas sensory play, saya harus mulainya dari mana ya? Terima kasih. Bagaimana nih, Mbak Gesi? Halo, sesama di Jogja. Kawan-kawan bisa meet up nih. Fokus Jogja sampai lupa pertanyaannya. Kenapa nggak kurang tertarik ya? Kenapa kurang tertarik? Oke, gini. Kenapa anak kadang terlihat kurang tertarik sama sesuatu yang sudah kita siapkan? Karena mungkin kita menyiapkan sesuatu yang menarik, tapi menariknya pakai kacamata kita, orang dewasa, orang tua, bukan menarik versinya anak. Makanya dari tadi kita sharing ya, bahwa kita perlu tahu versi menarik untuk anak ini seperti apa. Jangan-jangan dia punya preferensi sendiri. Oh, nggak suka material kering, misalnya pengennya yang basah-basah. Kita bisa kasih. Oh, nggak suka yang gitu doang. Jadi misalnya bisa dikasih mainan-mainan kecil dan lain sebagainya. Terus semoga menjawab untuk pertanyaan pertama. Untuk yang kedua, fokus ya. Yang kedua, ada tingkatannya nggak? Misalnya umur segini harus mainnya apa, berikutnya mainnya apa, begitu. Sebenarnya nggak ada yang terlalu saklek ya, tapi mungkin untuk lebih memandu bisa cek di KPSP itu tadi. Di sini mohon maaf nggak bisa jawab terlalu detail karena juga nggak disebut usia anaknya berapa ya. Betul. Gitu. Kalau ada usia anaknya mungkin akan lebih jelas, tapi mungkin bisa cek di KPSP itu. Jadi kita tahu nih aspek perkembangan seperti apa yang kita perlu kasih, kita perlu stimulate ke anak-anak kita. Gitu. Dan aku pengen kasih satu catatan bahwa sensory play ini yang tadi kita mainin bersama sifatnya adalah alternatif atau opsi. Bukan berarti wajib harus kalau nggak main ini berarti nggak oke. Bukan berarti kayak gitu ya. Karena pasti preferensinya macam-macam dan ingat sensory play itu ada 5 sense tadi ya. Jadi tentunya bisa dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang lain juga. Nggak harus yang dalam wadah kayak gini. Silahkan ayah bunda berkreasi di rumah. Gitu. Baik, Bunda Sherena ada yang mau ditambahkan nggak? Mulainya awalnya gimana tuh supaya anak-anak bisa tertarik, bisa fokus gimana Bunda Sherena? Mungkin kalau dari sedini apa gitu dari baby pun aku baru realize ya dari Mbak Grace tadi penjelasan sebenarnya dari bayi pun kita udah mulai ngobrol sama dia. Mungkin kadang-kadang dulu aku orang tua baru aku merasa baby belum ngerti aku ngomong apa gitu. Tapi cuma suka insting kan kita ngobrol sama baby kita yang mungkin umurnya baru sehari 2 hari gitu. Itu pun kan kita udah mulai stimulasi suara dan lain-lain dan mulai dia grow bigger walaupun masih babies dari cahaya gitu. Jadi mungkin nggak usah dipatokin, anakku belum mau main sensory play, belum mau main sama kaca kedelai gitu, nggak perlu dikhawatirkan kan, bisa menyentuh segala macam, nyentuh kain, nyentuh selimut, nyala mati lampu, kayak tadi Mbak Grace bilang gitu. Jadi mungkin nggak perlu dikotak-kotakin juga kalau memang anaknya belum mau, ya pelan-pelan aja gitu. Atau nunjukin ketertarikan dengan kitanya yang main duluan, kayak nggak ngajak main dia, mungkin dia berasa pressure kali ya ngelihat benda baru, benda asing yang dia nggak tahu ini apaan, terus dia suruh pegang, ya kita aja dulu main-main di sampingnya. Biasanya anak kecil kan kepo ya. Apa sih yang lagi dipegang-pegang, atau kita main imagination sendiri mungkin dengan kayak tadi apapun yang ada bahan di dapur lah, kayak misalnya contoh soybean gitu, kita yang masuk-masukin, biur-biur sendiri, anak-anak juga kadang kayak reverse psychology ya. Dari yang mainnya malah minta main gitu. Ini nggak boleh main yang ini, malah pengen main yang itu gitu kan. Mungkin dengan hal kayak gitu juga ya. Mungkin kalau anaknya belum mau, memang belum siap saja, bisa dicari alternatif lain, karena pilihan untuk sensory play itu kayak listnya nggak ada habisnya sebenarnya kalau kita mau cari, apapun bisa gitu, apapun yang ada di sekitarnya. Jadi kita juga sebagai parents nggak terlalu pressure udah nyiapin apa terus anaknya nggak mau nyentuh gitu, ntar jadi ujungnya jadi bete ibunya. Jadi dibawa santai aja kali ya, dan nggak ada batasan umur. Tapi tauku kayak anak umur 6 bulan dia udah bisa sensory yang gampang-gampang, misalnya kayak di kertas putih ya Mbak Grace, ntar kita bikin coret yang kontras itu, coret aja satu bentuk hitam dan putih, dia cuman biasanya kadang-kadang lagi tummy time gitu, yang lagi tengkurap dia liatin kertas, kayak gitu udah dihitung sensory play kok gitu. Jadi bukan berarti kita ibu yang buruk kalau anaknya nggak mau main sensory play yang sudah kita siapkan kok, nggak usah dibebankan. Tenang saja, semua anak pasti akan nemu waktunya sendiri ya Mbak Grace ya.
Bener, bermain itu macem-macem banget. Mungkin aku boleh nambah untuk Bunda yang wondering nih, untuk simulasi yang tepat. Kalau 0 sampai 1 tahun itu fokusnya di menumbuhkan trust, rasa percaya, anak ngerasa aman di keluarga dan di rumah, objek permanen, bisa ajak main cilukba, sama motorik kasar, kayak duduk, merangkak gitu. Kalau 2-3 tahun itu sudah mulai perkembangan bahasa, dan eksplorasi sebab akibat. Makanya di sini ayah bunda akan darah tinggi biasanya. Karena anak itu suka nuang-nuang di sini, mereka itu belajar sebab akibat. Oh, kalau ini aku tuang, ternyata berceceran. Oh, ternyata mama jadi ngomel. Nah, aku coba dilamar deh. Iya, sebenarnya bukan karena untuk sengaja nyusahin kita ya, tapi mereka lagi belajar aneka skenario. Oh, kalau nuanginya di meja makan dimarahin, misalnya. Oh, kalau nuanginya di garasi dimarahin juga nggak ya? Coba gitu. Itu yang bikin darah tinggi karena mereka lagi belajar sebab akibat gitu. Di atas 3 tahun ada lagi nggak bagi saya? Kalau 4-6 tahun itu sudah ke kreativitas, imajinasi, dan regulasi emosi ya, juga hubungan pertemanan gitu. Jadi mainnya udah bisa role play itu ya. Jadi role play, main yang ada aturannya juga bisa, yang kayak ular tangga gitu-gitu. Nah, kalau untuk yang 0-3 itu, bantu kosakata bahasa dan bergeraknya dengan menyanyikan lagu yang ada gerakannya. Nanti dicari ya di rumah ya, misalnya topi saya bundar. Nah, dan lain-lain, silahkan dicari yang lainnya. Baik. Waduh, banyak banget nih ilmunya hari ini ya. Saya dapat banyak pelajaran baru dan semoga bunda-bunda di rumah juga benar-benar dapat pelajaran baru dan bisa praktek langsung ya. Saya udah gak sabar nih pengen praktek langsung sama anak saya di rumah. Besok-besok bisa langsung dipraktekkan apa yang sudah kita dapat hari ini ya. Baik, tadi semoga cukup menjawab ya. Untuk Bunda di Jogja, terima kasih Bunda Syarena dan juga Mbak Gesti untuk sesi tanya jawabnya. Waktu tanya jawabnya sudah berakhir, tapi semoga benar-benar banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat ya. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah. Baik, Bunda semua, tidak terasa sesi insight kita nih mengenai sensory play dan ragam aktivitas bersama dengan si kecil sudah hampir selesai. Tapi sebelum kita mau menutup, boleh dong diberikan pesan sekali lagi nih bagi bunda-bunda di rumah dalam upaya menjaga pertumbuhan dan perkembangan si kecil yang tidak cocok dan dengan susu sapi agar bisa tetap optimal. Dari Mbak Gesi dulu, silakan Mbak, mau sampaikan apa nih ke bunda di rumah? Silakan. Oke. Untuk kunci pertumbuhan dan perkembangan semua anak, baik yang nyaman dan kurang nyaman dengan susu sapi, itu rumusnya 3A ya. Asuh, asah, dan asih itu harus 3-3-nya, nggak boleh salah satu. Asuh yang artinya nutrisi tadi masuk di situ, asah artinya stimulasi, dan asih kita mencintai, welas asih, dan juga menunjukkan kalau kita ada buat mereka. Nah, kalau kita bisa penuhi 3A itu, niscaya anak kita tumbuh sehat dan bahagia lahir batin. Jadi semangat buat ayah bunda. Baik, asuh, asah, dan asih ya dari Mbak Gesti. Bunda Syarena ingin sampaikan apa nih sebagai penutup untuk bunda sekalian di rumah? Oke, udah terangkum juga sama Mbak Grace. Dengan itu ya intinya basicnya satu, jangan membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain, di satu household pun beda. Jadi kurangin kekhawatiran, dan selama kita udah tahu informasi kita udah dapetin semua, kita udah ngerasa ngasih yang terbaik, udah jalanin aja. Yang penting nutrisinya ya. Nutrisi masuk, yang penting udah tenang. Mereka akan berkembang dengan sendirinya dengan optimal. Oke, baik. Jadi tetap distimulasi dan tadi diberikan nutrisi yang tepat supaya bisa bertumbuh dengan optimal pada akhirnya anak kita ya. Terima kasih Bunda Syarena dan saya thank you ya. Hari ini kita udah main bareng ya. Semoga having fun tadi ya kita sama-sama ya. Baik, terima kasih untuk Bunda Syarena dan juga Mbak Gesi hari ini untuk informasinya yang begitu berharga. Dan saya setelah ini mau mengumumkan pemenang pertanyaan terbaik. Tapi saya mau ingatkan lagi nih untuk Bunda sekalian di rumah, untuk mengkonsultasikan pada tenaga kesehatan bila si kecil menunjukkan gejala tidak cocok susu sapi, dan pastikan si kecil yang tidak cocok susu sapi memperoleh asupan nutrisi yang tepat untuknya, agar ia bisa tumbuh dengan optimal. SGM Explore Soya diformulasikan dengan isolat protein soya berkualitas dan iron C, yaitu kombinasi unik zat besi dan vitamin C, serta mengandung nutrisi penting lainnya, seperti DHA, omega 3 dan 6, dan vitamin dan mineral sebagai nutrisi sebaik susu sapi.
Dukung si kecil yang tidak cocok susu sapi tumbuh optimal dengan SGM Explore Soya Progress Max, produk soya nomor 1 di Indonesia. Tersedia dalam rasa madu dan vanila yang pastinya disukai si kecil. Coba kalau zatanya sekarang, karena seperti yang tadi Mbak Sherena bilang ya, ada promo khusus nih hari ini yang akan saya bagikan untuk Bunda yang mengikuti Festival Soya Semua Anak Bisa Maju, yaitu ada diskon 20% untuk pembelian di minimarket dengan cara mengunjungi bit.ly/diskon festival soya. Ini dia promo khususnya, langsung dimanfaatkan karena dengan pemberian nutrisi yang tepat untuknya bisa membantu ia tumbuh dengan optimal dan mengasah potensi prestasinya karena semua anak bisa maju. Baik, itu dia tadi ya promonya, silahkan dimanfaatkan. Dan sekarang kita mau masuk ke pengumuman pemenang nih. Bagi mereka yang sudah bertanya tadi, terima kasih ya. Mohon maaf belum bisa kita jawab semuanya karena waktunya terbatas. Tapi ada 5 penanya terbaik yang bisa mendapatkan saldo dompet digital masing-masing senilai Rp200.000. Selamat kepada Bunda Siti Horiah di Bekasi. Yang kedua, selamat untuk Bunda Dina di Tangsel. Juga selamat untuk Bunda Santi Septianingsi di Jakarta Timur. Untuk Bunda Astri di Salatiga. Dan tidak ketinggalan yang dari Jogja nih, untuk Bunda Brigita Lisapuri Iswantari. Selamat. Untuk 5 bunda tersebut berhasil masing-masing mendapatkan saldo dompet digital masing-masing senilai Rp200.000. Sudah ditampilkan di kolom chat, bisa dibaca langsung nih ya. Jangan lupa untuk para pemenang silakan mengirimkan data diri ke email yang tertera di kolom chat. Nanti berhasil mendapatkan saldo dompet digital masing-masing Rp200.000 ya. Baik, saatnya kita mau pamit, tapi sebelumnya saya mau undang Bunda semua, boleh dong diaktifkan kameranya. Kita mau foto bareng nih ya, boleh rapi-rapi dulu kita semuanya ya. Mau foto bareng, boleh diajak juga si kecilnya. Kita foto sama-sama, boleh dipegang juga tadi ya kacang kedelainya, mungkin supaya kita bisa ada momen yang bisa diingat sama-sama nih. Saya ikutan foto yuk. Sama-sama ya. Sudah siap Bunda, boleh dibuka dong yang belum diaktifkan videonya supaya bisa kelihatan nih wajah cantiknya. Sudah siap ya? Kita foto sama-sama yuk. Sudah siap Bunda semua? Jangan lupa pasang senyum cantiknya. Senyum dong saya. Wah, bawa teddy bear juga ya. Boleh, yuk kita. Saya hitung 1 sampai 3 ya. Siap semuanya? 1, 2, 3. Boleh ditahan senyumnya, ada beberapa halaman nih. Senyum lagi yuk. 1, 2, 3. Satu kali lagi boleh, Ibunda semua senyum lagi yang lebar. 1, 2, 3. Apakah sudah fotonya? Sudah semua? Sudah, baik. Kita boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk Bunda semua di sini yang sudah berpartisipasi. Seru banget hari ini. Kita main bareng, dapat informasi yang bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Gesi dan juga Bunda Sherena waktunya ya. Saya terima kasih ya sudah main bareng sama dengan kita semua. Kapan-kapan kita main bareng lagi, ketemu lagi. Terima kasih untuk Bunda semuanya. Dan kayaknya harus pamit undur diri nih kali ini. Tapi kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga acara hari ini betul-betul bermanfaat. Sekali lagi atas nama The Asian Parent Indonesia dan juga SDM Soya, saya pamit undur diri. Kita jumpa lagi ya di lain kesempatan. Sampai jumpa. Iya semuanya. Bye. Ya, thank you Bye. semuanya. Kasih ya. Thank you Kak Gesi, Bunda Sherena. Thank you Kak Melisa, Kak Sherena. Thank you untuk semua yang udah join ya. Terima Thank kasih. you. Bye-bye Bunda. Hai Mbak Rizka, thank you ya udah ikutan.